Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan turunan fungsi aljabar. Untuk yang pertama, bahwa kita harus tahu terlebih dahulu notasi dari turunan tersendiri, di mana turunan dari fungsi fx, jadi misalkan ada fungsi fx gitu ya, turunan fx, itu dia dinotasikan dengan f aksen x gitu ya, dinotasikan dengan f aksen x. Atau ada beberapa juga penulisan dari turunan selain f aksen x ini, yaitu bisa juga dituliskan dalam bentuk y aksen atau bisa juga dalam bentuk notasi Leibniz, yaitu bisa dalam bentuk dy per dx. Artinya kalau dy per dx ini y-nya diturunkan terhadap x, bisa juga itu adalah dfx per dx. Nah, ini adalah beberapa notasi dari turunan fungsi aljabar. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membahas terkait definisi dari turunan fungsi aljabar tersendiri, yaitu definisinya bahwa jika ada fungsi fx, maka turunan dari fungsi fx dalam hal ini adalah f aksen x, dia adalah limit h mendekati 0 dari fungsi x plus h dikurangi dengan fungsi fx, kemudian dibagi dengan h. Nah, ini adalah definisi dari turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian sekarang kita akan coba menentukan beberapa turunan dari beberapa fungsi. Yang pertama yaitu turunan dari fungsi konstan. Jadi turunan dari fungsi konstan. Turunan fungsi konstan. Nah, bagaimana turunan fungsi konstan ini gitu ya? Fungsi konstan sendiri, misalkan kita punya fx, dia sama dengan c. Dengan c itu adalah konstanta atau sama dengan k juga boleh, seperti itu. Maka karena tadi turunannya didefinisikan sebagai limit, maka f aksen x-nya itu dia sama dengan limit h mendekati 0. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk definisinya, yaitu fx plus h dikurangi dengan fx, kemudian dibagi dengan h. Nah, setelah itu kalau kita perhatikan, kalau di sini dikatai fx itu dia sama dengan k, maka untuk fx plus h dia sama dengan k juga ya. Maka ini menjadi k dikurangi fx, fx sendiri itu adalah k, berarti k min k dibagi dengan h. Dimana kalau k min k itu adalah 0, maka limitnya sekarang menjadi limit h mendekati 0 dari 0 dibagi dengan h. Dimana 0 dibagi dengan h sendiri itu adalah 0, maka ini limit h mendekati 0 dari 0. Maka turunan dari fungsi konstan dia itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan coba lanjut ke turunan fungsi polinomial. Bagaimana untuk turunan fungsi polinomial? Kita tuliskan terlebih dahulu. Kita akan langsung mengambilkan suatu contoh gitu ya. Misalkan kita disuruh menentukan turunan dari fx dia sama dengan 2x plus 3, maka turunannya berapa gitu ya. Kita tuliskan terlebih dahulu definisi dari turunan tersendiri, di mana definisinya, oke, kita tuliskan terlebih dulu f aksen x-nya. Jadi f aksen x dia sama dengan limit
dari H mendekati 0 dari fungsi fx plus H dikurangi dengan fx kemudian dibagi dengan H. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Karena diketahuinya itu bahwa fx itu dia sama dengan 2x plus 3, maka di sini untuk nilai dari fx plus h, artinya x di sini kita ganti dia dengan x plus h. Jadinya fungsinya menjadi 2 dikalikan dengan x plus h, kemudian ditambah dengan 3 dikurangi dengan fungsi fx, yaitu fx-nya adalah 2x plus 3. Jangan lupa ini kita kasih tanda kurung. 2x plus 3 kemudian dibagi dengan h. Nah, setelah ini apa langkah yang harus kita lakukan? Yaitu kita sederhanakan ya. Sederhanakan bagian pembilangnya, dimana ini limit h mendekati 0. Berarti ini kita kalikan ya. 2 dikalikan dengan x sama 2 dikalikan dengan h. Jadinya kita peroleh dia adalah 2x plus 2h, kemudian ditambah dengan 3, kemudian ini dikurangi dengan 2x minus 3, kemudian dibagi dengan h. Nah, kalau kita perhatikan fungsi di pembilang itu terdapat fungsi yang sama. Di sini 2x dan 2x ini saling menghabiskan gitu ya. Kemudian 3 dengan min 3 gitu. Sehingga bersisa hanya 2h. Nah, kalau 2h dibagi dengan h, ini kan bisa disederhanakan. Nah, berarti sekarang limit h mendekati 0-nya itu dia dari 2. Berapa limit h mendekati 0 dari 2? Ya, dia sama dengan 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa turunan dari fungsi fx 2x plus 3 dia adalah 2. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita disuruh menentukan turunan dari fungsi kuadrat gitu ya, atau fungsi pangkat n? Oke, caranya sama, caranya yaitu dengan menggunakan definisi turunan kembali. Misal yang yaitu turunan dari fungsi akar gitu ya, atau pangkat gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menuliskan kasusnya. Misalkan kita memiliki suatu fungsi pangkat 2 terlebih dahulu. Misal kita disuruh menentukan turunan dari fx, dia sama dengan x kuadrat ditambah dengan 4. Nah, turunannya berapa? Oke, kita ingat kembali untuk definisinya bahwa f aksen x dia sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi fx plus h, kemudian dikurangi dengan fx dibagi dengan h gitu ya. Nah, sekarang langkah berikutnya kita perhatikan. Jika di sini fx-nya itu didefinisikan dengan x kuadrat plus 4, maka jika fungsi dari x plus h itu tinggal kita ganti saja. Apa yang diganti? Yaitu x-nya di sini ya. Kita ganti dia dengan x plus h, sehingga menjadi x plus h kuadrat ditambah dengan 4, kemudian dikurangi, kalau fungsi fx ya dia sama dengan x kuadrat plus 4. Tapi jangan lupa kita kasih tanda kurung ya. X kuadrat plus 4 dibagi dengan h gitu ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya yaitu tinggal kita sederhanakan. Kita sederhanakan atau kita uraikan bagian pembilangnya, di mana x plus h kuadrat itu dapat kita uraikan dia menjadi x kuadrat ditambah dengan 2xh ditambah dengan h kuadrat gitu ya, kemudian ditambah dengan 4, kemudian minus dari x kuadrat min 4. Nah, ini alasan tadi kenapa harus dikasih tanda kurung, karena minusnya ini dia punya x kuadrat dan juga 4. Kemudian ini dibagi dengan h gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan kembali untuk pembilangnya. Di sini kalau kita perhatikan, x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat ini habis gitu ya. Kemudian 4 dikurangi dengan 4 dia juga habis.
Nah, setelah itu dapat kita sederhanakan untuk limitnya. Itu menjadi limit dari H mendekati 0. Ini bisa kita faktorkan hanya menjadi H dikalikan dengan 2X plus H seperti itu. Kemudian dibagi dengan H. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga, gitu ya. Sehingga untuk nilai limitnya itu tinggal kita substitusikan aja nilai H sama dengan 0, yaitu menjadi 2X ditambah dengan 0, maka hasilnya kita peroleh dia sama dengan 2X. Jadi dapat kita simpulkan bahwa turunan dari fx dia sama dengan x kuadrat plus 4 itu adalah 2x. Oke, semoga video pembahasan terkait dengan notasi turunan dan juga definisi terkait dengan turunan dan beberapa kasus di dalam fungsi konstan, fungsi polinomial, dan juga fungsi pangkat, cara menentukannya dengan menggunakan definisi ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar.